terkait diklat, rata-rata teman-teman diklat itu sudah tidak pakai masker lagi, dan kita terus berdoa supaya bisa lebih bebas lagi ya, dengan kondisi dari pandemi berubah menjadi endemi. Kita boleh semakin giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Tapi apapun jenis penyakit, dan ada muncul lagi penyakit yang baru ya, ada epilepsi akut dan penyakit-penyakit lain. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan akan memelihara kita, memelihara hidup kita, karena kita sudah ditebus, sudah menjadi anaknya. Keselamatan kita sendiri dipegang atau dipelihara Tuhan, apalagi masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Penting memang kita terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca berganti. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang genap. Demikian silih berganti sampai ayat 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan naik susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati oleh Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan yang menolong kami untuk terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan menyukai dan menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami bacakan, biar Roh Kudus yang memberikan penerangan di hati kami masing-masing, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Mu kami boleh mengerti dan memahami. Dan dengan pemahaman yang Tuhan berikan, kami juga dimampukan untuk melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga memohon supaya Tuhan menjauhkan hal-hal yang mengganggu kami selama pendengaran firman Tuhan dan penyampaian firman-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang belum bersama kami saat ini,
Mungkin ada yang sakit, Tuhan menjamah tubuh jasmani mereka sehingga mereka sehat dan pulih dan boleh beraktivitas melayani Tuhan sebagaimana biasanya. Dan jika ada yang berberat dan yang undur dari Tuhan, Tuhan yang menarik mereka kembali untuk datang bersekutu, menyembah Tuhan dan tidak meninggalkan persekutuan dan pertemuan-pertemuan ibadah seperti banyak orang yang sudah lakukan, karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Jadi kerana kami menjelang kedatangan Tuhan, kami semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah dan mempermuliakan nama-Mu. Ampunkan kami Tuhan supaya kami boleh layak untuk mendengar dan menerima berkat rohani melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau kita membaca di pasal 1, ditulis kepada orang-orang pendatang, ya. Di beberapa tempat, ya, di pasal 1 ayat 1 dikatakan siapa penulisnya, yaitu Rasul Petrus sendiri, kepada orang-orang pendatang. Jadi orang-orang yang dari Yerusalem merantau ke luar negeri. Kemana mereka merantau? Ada di Pontus, ada di Galatia, ada di Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah menerima Kristus, bahkan sudah hidup beribadah di dalam Kristus, tapi mereka ada di perantauan. Mereka juga menerima penganiayaan secara khusus dari Kekaisaran Romawi. Tapi Rasul Petrus ingin menekankan supaya mereka memiliki gaya hidup yang berbeda, sekalipun mereka ada di perantauan, sekalipun mereka ada di tempat yang jauh dari persekutuan dengan umat-umat Israel lainnya atau orang-orang percaya lainnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita juga adalah orang perantau. Dunia ini, sekalipun kita adalah warga negara Indonesia, kita adalah perantau. Tujuan utama kita, tujuan akhir hidup kita bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Kewarganegaraan kita yang sebenarnya yang harus kita terima nanti kelak adalah kewarganegaraan surgawi kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima Kristus. Tapi bukan berarti kalau kewarganegaraan kita di sorga kita hidup semena-mena di dunia ini, bukan. Justru Petrus mau menekankan orang-orang yang pendatang ini, orang-orang yang tersebar ini. Bahkan dikatakan di pasal 2 ayat 11 dikatakan, ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, ada nasihat di sini, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Acap kali ketika kita hidup di luar, acap kali ketika orang-orang kurang mengenal kita, kita hidup sembarangan. Wah, tidak ada orang Kristen di sini, ke hati saya saja hidup. Enggak. Orang-orang pendatang ini justru diingatkan, dinasihati supaya memiliki gaya hidup yang berbeda, supaya memiliki gaya hidup yang menunjukkan identitas mereka yang sesungguhnya. Dan itulah yang kita akan pelajari pada hari ini, gaya hidup orang Kristen. Ya, gaya hidup orang Kristen di dalam dunia ini. Nah, yang pertama memang kita mau melihat di sini, kita menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Dari ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Sebagai batu hidup. Bapak Ibu tahu batu, ya? Batu biasanya digunakan untuk membangun. Bangunan ini ada karena ada banyak batu yang disusun. Ada mungkin pasir, ada mungkin kerikil, ada batu bata dan sebagainya. Dan batu-batu itu diapain? Kalau hanya satu batu tidak mungkin berdiri bangunan ini. Tapi karena batu itu menyatu, mereka dengan rela, ya, dibantu oleh tukang bangunan, sehingga batu ini bisa dipergunakan sebagai bangunan. Bangunan ini kokoh karena ada batu-batu yang saling menyatu. Tapi sebelum batu ini sebelum kita dipergunakan sebagai batu hidup, ada yang ditekankan oleh Petrus di sini supaya datang kepada batu hidup, yaitu Yesus Kristus. Saya baca ayat selanjutnya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita disuruh datang kepada batu hidup, yaitu Yesus Kristus. Saya baca selanjutnya 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa batu penjuru? Sebuah bangunan ada batu penjuru, ya. Ketika membangun bangunan ini pasti ada batu penjurunya. Batu yang memulai batu yang lain itu bersatu dengan batu penjuru itu. Dan sebagai orang yang ditebus, kita harus datang kepada batu penjuru. Yang ayat 7 dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus Kristus yang dibuang, tanda petik, oleh orang-orang Yahudi. Kenapa dibuang? Karena dia disalibkan. Sebenarnya dia tidak melakukan sesuatu kesalahan kecil pun, ya. Bahkan Pontius Pilatus sendiri memeriksa, dia tidak memiliki apa yang patut dilakukan bagi Yesus untuk dibunuh, untuk dihukum, untuk disalibkan di kayu salib. Bahkan yang mengkhianati sendiri, yaitu si Yudas Iskariot, meyakini, dan akhirnya dia menyesal telah menyerahkan Yesus, telah mengkhianati Yesus. Tapi sayangnya dia tidak bertobat seperti Petrus, ya. Petrus juga menyangkal tapi dia bertobat. Si Yudas Iskariot dia hanya menyesal tapi bunuh diri. Tapi yang mau kita garis bawah di sini, siapapun orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, tidak ada suatu kesalahan dalam kehidupan Yesus, baik sejak dilahirkan, baik dalam kandungan, tidak ada dosa dalam kehidupannya. Baik ketika dia hidup sampai berumur 33 tahun lebih, sampai dia mati, tidak ada sedikit pun kesalahan. Tapi mengapa dia harus mati? Kenapa dia harus dibuang menjadi batu penjuru? Untuk kita yang adalah orang-orang berdosa. Sebenarnya kitalah yang patut dihukum. Sebenarnya kitalah yang tergantung di kayu salib itu. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dari Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ketika orang melakukan kesalahan, sulit kita mengasihi. Ketika orang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, sulit kita melihat wajahnya sekalipun. Tapi justru ketika kita berdosa, Kristus rela mati bagi dosa kita. Sehingga kita yang harusnya dihukum, yang harusnya di kayu salib itu, digantikan oleh Yesus Kristus. Dengan syarat kita menerima Dia, mengundang Yesus untuk menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Juru selamat kita. Itu sebabnya dari ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya. Nya itu huruf besar. Kepada siapa? Kepada Yesus sang batu penjuru. Ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yesus yang adalah batu hidup, Yesus yang adalah batu penjuru, Yesus yang adalah juga batu sandungan bagi orang-orang yang tidak menerima Dia, kita justru datang kepadanya. Kalau kita mau menjadi batu hidup, kita harus datang kepada batu hidup yang pertama, batu hidup, yaitu batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Ilustrasinya adalah batu ini, gedung ini. Kalau sebuah batu mau dipakai di dalam gedung ini, dia harus menempel pada batu penjuru. Kalau tidak bisa. Demikian kita, bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tidak berada di dalam Kristus, jangankan kita menerima keselamatan, berbuat apa-apa pun kita tidak bisa. Untuk itu Tuhan mengatakan supaya datang kepadaku, menerima keselamatan itu, sehingga bisa menjadi batu-batu hidup, sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembangunan rumah rohani. Dan memang setelah kita datang kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan selamat, kita memiliki keselamatan, memiliki hidup yang kekal. Tapi perlu kita
garis bawahi bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya supaya percaya, tapi supaya kita menjadi alat bagi kemuliaan bagi namanya, supaya kita dipergunakan sebagai batu-batu hidup bagi pembangunan rumah Tuhan, bagi pembangunan rohani. Ini berhubungan dengan bangunan rohani. Ya, jemaat itu memang digambarkan ada sebagai bangunan, ya, digambarkan juga sebagai tubuh, ya, body building, dan big room juga sebagai pengantin. Dan dalam konteks ini Rasul Petrus mau menekankan supaya kita sebagai orang yang sudah percaya, sudah menjadi bagian dari batu penjuru, sudah menempel pada batu penjuru, kita juga mau dipergunakan sebagai bangunan, sebagai alat untuk membangun bangunan rohani. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa dalam kitab Efesus ada ditempatkan ada pengajar, ada gembala, memang ada rasul. Ya, kalau zaman sekarang tidak ada lagi rasul, tapi fungsinya sama. Ada juga nabi, ada guru, ditempatkan di jemaat untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang ini untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi ketika kita ditempatkan di jemaat ini, ada orang yang mengajar, ada orang yang berkhotbah, ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi batu hidup, menjadi batu rohani untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pembangunan bagaimana jemaat ini. Kita bayangkan bangunan ini mulai dari nol, ya, ada batu penjuru, kemudian mulai dipasang-pasang. Demikian kita, jemaat ini sudah ada berdiri sekian tahun. Bagaimana kita sebenarnya menjadi batu hidup? Kita dipakai untuk menjadi batu hidup dalam perkembangan, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rohani dari jemaat di mana kita berada. Itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita salah satunya. Bukan hanya supaya kita selamat. Kalau hanya sampai selamat, Tuhan sudah lama memanggil kita. Tidak ada di sini lagi, tidak ada di tempat ini. Tapi tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita dipergunakan sebagai batu hidup, bukan batu mati. Apa bedanya batu hidup, batu mati? Kalau batu hidup, dia bisa menghasilkan sesuatu. Kita mungkin hidup, tapi kalau kita tidak menghasilkan sesuatu, kita mungkin hanya membuat Jakarta atau Bekasi. Karena kita ada Bekasi ini sempit, tambah sempit. Ya, itu sebabnya ketika pohon tidak menghasilkan buah, dipotong karena tidak menghasilkan buah. Tuhan ingin supaya kita, kalau sudah menerima Kristus, Tuhan ingin supaya kita menghasilkan sesuatu seperti batu hidup yang bisa menghasilkan sesuatu bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi pembangunan rohani. Ya, pembangunan rohani, ya. Itu apa? Bagi suatu imamat kudus. Kita adalah imam-imam, dan itu lebih dijelaskan di ayat 9. Kita tidak perlu lagi datang kepada pendeta. Kalau dulu, zaman dulu orang, atau di zaman perjanjian lama, seorang orang Israel kalau berdosa harus datang kepada imam. Kemudian imam ini menyampaikan kepada Tuhan, membuat persembahan-persembahan korban untuk pengampunan dosanya. Sekarang tidak lagi. Kita menjadi imam. Imam yang bisa langsung datang kepada Bapa, kepada Tuhan, mendoakan orang-orang, mendoakan para hamba Tuhan. Itu yang ditekankan di ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Sejak Tuhan Yesus bangkit, ketika dia mati, ya, kira yang begitu besar itu bisa terkoyak, menunjukkan bahwa kita bisa langsung kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika kita memerlukan sesuatu, kita mau berdoa, tidak harus kita ke pendeta, kita bisa langsung. Karena kita sudah menjadi imam, menjadi imamat yang rajani, ya, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya, jadi Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya, dan kita sekarang disuruh untuk mempersembahkan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, karena itu persembahkanlah tubuhmu. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Sebagai persembahan hidup. Bukan lagi seperti korban di perjanjian lama, persembahan itu harus
dikorbankan, darahnya dicurahkan, bukan. Dan kita sekarang sebagai umat Tuhan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan pelayanan di mana Tuhan menempatkan kita. Itu salah satu cara kita menjadi batu hidup. Kalau kita berbicara batu, ingat kita memiliki batu-batu yang lain. Kita tidak bisa sendirian. Seperti ilustrasi yang sudah saya katakan tadi, batu itu tidak bisa sendirian membangun suatu bangunan yang indah seperti ini, yang megah seperti ini. Harus bersatu, harus mau dipakai, harus mau melebur dengan batu-batu lain. Demikian juga kita secara rohani. Kita ingin dipakai di dalam jemaat ini harus bisa berkolaborasi, harus bisa bekerja sama, bersatu. Sekalipun kita berbeda. Dan perbedaan itu bukan membuat kita menjadi memisahkan. Justru ketika ada perbedaan, kita bersatu untuk memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Menjangkau jiwa-jiwa. Perbedaan-perbedaan itu justru indah ketika kita bisa bersatu. Ketika kita tidak melihat perbedaan itu untuk diperbincangkan, untuk diperdebatkan. Tapi justru perbedaan itu akan membuat kita bersatu, berwarna kita untuk memajukan pelayanan tempat ini. Itu yang pertama. Gaya hidup orang percaya di tengah-tengah dunia ini menjadi batu hidup yang mau dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rohani. Dan yang kedua, gaya hidup orang percaya adalah bertumbuh terus semakin dewasa. Dari ayat 2 dikatakan, dan jadilah bayi. Benar? Bukan. Kadang kita merasa, saya kan masih baru, saya kan masih bayi rohani. Enggak. Ayat ini tidak mengatakan kita jadilah bayi, bukan. Tapi dikatakan, dan jadilah sama seperti. Itu perlu kita lihat. Dan jadilah sama seperti bayi. Bayi bagaimana? Bayi itu selalu ingin apa? Asik. Ketika dia menangis, kadang orang tua juga kurang peka ya. Dikiranya mungkin karena memang banyak faktor ketika bayi menangis ya. Ada karena dia sudah pup, buang air kecil. Ada juga karena apa? Haus. Karena lapar. Jadi bayi itu perlu makan, perlu minum. Dari apa? Air susu. Ya dikatakan di ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi lahir itu bagaimana? Yang selalu ingin, ada kata selalu di situ. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ayat ini begitu dalam, ya. Kita mungkin sudah dewasa. Mungkin ada juga orang yang masih minum susu saat ini karena kesehatan. Tapi umumnya orang-orang dewasa itu tidak minum susu lagi. Tapi ini menekankan bagaimana kita sebagai orang percaya seperti air, seperti bayi yang baru lahir yang selalu, ada kata selalu itu, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Apa artinya ini? Artinya kita harus selalu membaca. Air susu yang murni dan rohani itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhanlah air susu yang murni dan yang rohani. Mari kita terus bertumbuh dengan membaca firman Tuhan. Baca kitab suci, nyanyian sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau tumbuh menuju kedewasaan rohani, gaya hidup kita adalah selalu ingin haus akan air susu yang murni dan yang rohani. Mengapa ada kata yang murni dan yang rohani? Berarti ada air susu yang tidak murni dan tidak rohani, yaitu adalah ajaran-ajaran palsu. Ya, itu sebabnya kita harus hati-hati menerima pengajaran di luar sana. Baik juga mungkin di gereja ini, siapapun yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, kita harus jeli melihat what the Bible says. Apa kata firman Tuhan, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata pengkhotbah, bukan. Pengkhotbah, saya juga, siapapun bisa salah mengartikan, bisa salah menafsirkan. Makanya kita harus belajar firman Tuhan supaya tahu mana yang salah, mana yang benar.
Jangan hanya ke hari Minggu kita baca firman Tuhan. Jadi ketika kita hanya hari Minggu baca firman Tuhan, atau mungkin waktu jam doa, waktu tertentu, apa kata pengkhotbahnya kita terima aja karena kita nggak tahu apa yang benar. Polisi mengajarkan supaya kita mengetahui uang palsu, pelajarilah uang yang asli. Tidak perlu kita belajar mana yang palsu, yang asli saja pelajari, pasti tahu nanti mana yang palsu. Demikian juga secara rohani, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, Tuhan ingin supaya kita menukik, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang suci, yang murni, dan yang rohani. Bukan berarti kita anti mendengar ya ajaran mungkin dari TV atau dari radio atau dari mana saja. Ini sangat banyak media ya orang pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada Facebook, ada media sosial dan sebagainya. Tapi kita harus hati-hati. Kita harus filter setiap ajaran yang kita dengar, yang kita tonton. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kita seakan makan makanan yang keracunan. Ya, Bapak Ibu yang pernah masuk ke rumah makan Padang, kebetulan baru dari Padang ya, dari tinggi studi lapangan, di sana disajikan semua makanan. Jadi ketika kita mungkin sudah kelaparan, jangan kita makan semuanya. Kenapa? Selain karena harganya kita bayar semua, pasti perut kita sakit. Kenapa? Karena pencernaan kita berbeda-beda. Demikian juga kita dalam mencerna setiap ajaran-ajaran. Jangan kita terima semua ajaran-ajaran yang mungkin kita dengar dari radio, dari manapun. Harus kita mencerna, harus kita memfilter apa kata firman Tuhan. Bukan kata pendeta, bukan kata pengajar-pengajar, tapi kata firman Tuhan. Kalau kata firman Tuhan itu benar sesuai dengan firman Tuhan, baiknya kita terima, baiknya kita amini, jangan kita tolak. Tapi kalau ada kata-kata dari pendeta atau dari siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, baik di tempat ini, baik di media-media lain, televisi, radio dan sebagainya, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, baiknya kita buang. Kenapa? Karena kita bisa menjadi sakit rohani. Dan itu ajaran itu, air susu itu bukan lagi murni dan bukan lagi rohani, karena dicampur dengan ajaran-ajaran manusia, dengan filsafat dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi di banyak gereja, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Itu sebabnya muncul ada liberalisme, ada ajaran neoplatonisme dan sebagainya. Dan kita harus terus berpegang, sekalipun jumlah kita sedikit atau mungkin tidak sebanyak jemaat lain, tapi yang Tuhan inginkan adalah bukan hai hambaku yang banyak anggotanya, hai hambaku yang anggotanya gerejanya banyak, bukan. Hai hambaku yang baik dan setia kepada firman Tuhan. Dan itulah yang ditekankan kepada 7 jemaat yang ditulis di Asia, di kitab terakhir, di kitab Wahyu. Ada 7 jemaat, 5 dicerna, 5 dihujat, 5 dibenci, 5 tidak disukai. Tapi hanya 2 yang tidak diperingati sama sekali, yaitu jemaat di Philadelphia. Ya, karena mereka sekalipun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi mereka berusaha untuk melakukan dan menerapkan firman Tuhan. Dan juga ada jemaat di Laodikia, sekalipun mereka menderita, tapi mereka tetap setia. Tapi 5 jemaat yang lain diperingatkan. Kita mau jemaat yang mana? Memang Tuhan ingin supaya kita makin banyak, tapi kalau kita menggunakan segala cara dengan kompromi supaya banyak orang datang ke sini, itu salah besar. Tuhan tidak memang Tuhan menghendaki supaya banyak orang, tapi kita membawa orang kepada Tuhan, kepada persekutuan jemaat ini karena firman Tuhan, bukan karena iming-iming, bukan karena kompromi terhadap dosa, sehingga hanya ingin jumlah saja, bukan. Ia ingin ketika orang datang ke tempat ini, mereka mendengar firman Tuhan, bertumbuh, dan firman Tuhanlah yang bisa memberi pertumbuhan. Dan itu sudah sangat jelas dari ayat 2 ini. Ya, sebagai orang yang Tuhan sudah selamatkan, kita sebenarnya ketika kita baru percaya, kita seperti bayi. Dan seperti bayi itu harus diberi susu air rohani, susu yang murni. Dan demikian kita selanjutnya. Ya, untuk kita bertumbuh
setelah kita sekian lama bertumbuh, jangan juga menjadi bayi terus. Ya, dalam kitab Ibrani juga, kita juga dari segi waktu harusnya sudah menjadi pengajar. Harusnya kita juga bertumbuh menjadi dari bayi, kemudian anak-anak, dari anak-anak kemudian remaja, tunas remaja, pemuda-pemudi, dewasa, tingkatan seperti jasmani. Demikian kita secara rohani. Tapi Tuhan ingin melalui Rasul Petrus dalam perikop ini menekankan supaya orang-orang yang pendatang ini, sekalipun mereka jauh dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka jauh dari Yerusalem yang merupakan pusat agama saat itu, bagi agama Yahudi dan juga agama Kristen saat itu, bahkan sampai sekarang juga Muslim juga mengaku itu milik mereka ya tanah. Tapi yang pasti adalah Tuhan ingin supaya dimanapun kita berada, Tuhan ingin supaya kita bertumbuh semakin dewasa, dan pertumbuhan itu akan kita terima ketika kita terus membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bukan hanya pada waktu hari Minggu, tapi juga setiap hari. Seperti mungkin saya sudah pernah menceritakan atau menyampaikan ini, ketika kita makan secara jasmani ada 3 kali makan jasmani, pagi, ya sarapan, makan siang, makan malam. Nah, kalau kita bisa sesuai dengan itu. Tapi kita juga bisa mengatur waktu kita masing-masing. Ada juga orang yang pagi-pagi tidak, karena kesibukan tidak sempat. Yang penting adalah waktu kita gunakan untuk setiap hari datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Itu yang ditekankan Rasul Petrus. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh, ya, bertumbuh menuju kedewasaan, bertumbuh menuju kepada pengenalan Tuhan dan Juru Selamat kita lebih dalam lagi. Itu yang kedua. B yang kedua, memang ini ada 3 B ya. Yang pertama, B yang pertama itu batu hidup, ya, batu hidup. Bagaimana kita sebagai batu yang mati boleh dihidupkan oleh Tuhan ketika kita datang kepada batu penjuru. Dan ketika kita sudah menjadi batu penjuru, Tuhan ingin batu hidup kita, Tuhan ingin supaya kita menempel pada batu penjuru itu untuk bisa bersama-sama dengan batu-batu lain, bersama-sama dengan orang-orang percaya lain, melebur bersatu untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan B yang kedua adalah bertumbuh terus sampai menuju kedewasaan, ya. Dengan bagaimana? Selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Selalu belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan, menghafalkan, ya, firman Tuhan, melaluinya kita dapat bertumbuh. Dan B yang ketiga yaitu adalah di ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan. Ya. B yang ketiga, buang segala kejahatan. Jadi gampang mengingatnya, cara hidup orang percaya di tengah dunia ini dengan 3 B. B yang pertama, batu menjadi batu hidup. B yang kedua, bertumbuh menuju kedewasaan. Dan B yang ketiga, buang. Ya, buang. Nah, ini menjadi hal yang sebenarnya sering kita lakukan. Kalau sesuatu yang kotor di rumah kita, apa yang kita lakukan? Misalnya ada kotoran, kita cium-cium enggak? Enggak ya. Tapi ada juga orang yang suka menyimpan barang-barang, mungkin koleksi. Tapi kalau koleksi juga harus tetap yang bisa dimanfaatkan. Pernahkah Bapak Ibu ketika bangun melihat ada di situ bangkai tikus disimpan-simpan? Enggak, langsung dibuang. Tapi jangan sampai ke tetangga ya, karena nanti tetangga juga buang lagi ke kita. Akhirnya yang jorok itu, yang kotor itu disebar-sebar. Kita harus langsung buang. Dan itu yang ditekankan oleh Petrus kepada orang-orang yang menerima surat ini, dan juga kepada kita. Gaya hidup kita adalah membuang segala sesuatu, segala kejahatan.
Apa segala kejahatan? Ada contoh-contoh yang dia katakan di ayat 2 ini ya, ayat 1 ini. Segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan kalau kita membaca dari surat Petrus kepada jemaat di Kolose, ada situ membuang pakaian ya yang lama. Ya. Jadi kalau di pasal 3, Kolose pasal 3 lebih banyak lagi. Bahkan dikatakan di Kolose pasal 3 ayat 5, kita buka sebentar. Di sini katakan malah matikan. Ya. Kalau di Petrus dikatakan buang. Di Kolose, surat Petrus ke jemaat di Kolose itu matikan. Matikanlah dalam dirimu. Mengapa ada kata matikan? Karena ketika kita menerima Kristus, manusia lama kita masih ada. Keinginan lama kita, dosa. Ya, jadi kita belum lepas dari keberadaan dosa. Manusia lama kita senantiasa berjuang dengan manusia baru kita. Ketika kita menerima Kristus, sudah ada dua keinginan. Keinginan rohani, ya, keinginan dan juga keinginan manusia kita, manusia lama kita. Itu sebabnya Rasul Paulus juga menekankan supaya hiduplah oleh Roh. Dalam Galatia kita disuruh hidup oleh Roh supaya kita tidak menginginkan keinginan-keinginan daging. Dari ayat yang kelima pasal 3 Kolose ini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lebih jelas lagi ditekankan di sini ada contoh-contoh lain, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Ayat 6, semua itu mendatangkan murka Allah. Ketika kita menjadi anak, ada anak baik, ada anak jahat, ada anak nakal. Kalau kita sebagai orang tua anak kita nakal, apa yang kita lakukan? Kita pasti hukum, kita pasti disiplin. Demikian Tuhan. Dalam Ibrani dikatakan tidak ada orang tua yang tidak menghajar, kata menghajar ya, anaknya kalau anaknya berbuat yang tidak benar. Demikian juga Tuhan akan menghajar. Dikatakan di 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tuhan ingin supaya kita membuang segala sesuatu ya yang jahat dan mengenakan manusia baru, karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi yang lama, manusia lama itu walaupun acap kali muncul, Tuhan ingin supaya kita membuang. Tuhan ingin supaya kita mematikan segala sesuatu dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa leluasa dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti emas. Emas, Bapak, misalnya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga mungkin ada yang pakai emas. Emas itu kenapa bisa indah? Kenapa bisa harganya mahal? Kalau kita melihat ke belakang, emas itu diambil dari kotoran. Emas itu diambil dari tanah-tanah ya, digali, kemudian ada emasnya. Ketika emas itu belum murni, dia masih bercampur dengan tanah, dengan kotoran, harganya tidak akan mahal. Mungkin hanya laku sekian aja. Tapi ketika emas itu dibentuk ya, dipukul, kemudian dibakar, setelah dibakar diambil lagi dipukul, semakin dia murni semakin mahal harganya. Demikian kita. Kalau emas itu bisa bicara, dia akan bisa mungkin mengatakan, saya sakit, kenapa saya dibakar? Saya sakit, kenapa saya dipukuli? Tujuannya adalah supaya dia semakin sempurna. Secara rohani kita juga seperti itu. Ketika kita diambil pertama, kita masih ada campur dengan keduniawi. Manusia lama kita masih mendominasi. Maka Tuhan membentuk seperti membentuk sebuah
emas, ya, membentuk emas dari tanah kotor supaya indah, supaya murni, supaya mahal dan dipakai, dipajang di tempat-tempat yang indah. Demikian hidup kita ketika kita mengalami mungkin kesusahan, penderitaan, oleh karena Tuhan mengajak kita, itu adalah proses bagaimana Tuhan memurnikan kita supaya iman kita itu lebih murni, makin murni seperti emas yang akan dipakai, akan dipergunakan untuk hal-hal yang mulia. Hidup kita seperti itu. Makanya Tuhan ingin supaya kita hidup berbeda, yang membuang segala kejahatan. Kita kembali ke 1 Petrus pasal yang kedua. Kita membuang manusia yang lama, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasal yang kedua ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bahkan di ayat 11 dikatakan, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bahkan di ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tujuan Tuhan untuk kita membuang segala sesuatu yang tidak berkenan adalah supaya kita menjadi terang di mana kita berada. Dalam Matius dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di antara semua orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Kita di sini ada lampu. Ketika lampu ini mati, maka yang adalah kegelapan. Tapi andaikan ada sebuah terang, misalnya lampu dari AC, masih bisa menerangi yang gelap itu. Jadi ketika ada sedikit terang, maka kegelapan itu akan lenyap. Di mana kita berada, Tuhan ingin supaya kita menjadi terang dengan menunjukkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan membuang. Bagaimana cara kita membuang? Mungkin dari diri kita akan susah, mungkin kita menyerah. Makanya Tuhan memberikan kita pribadi Roh Kudus yang menolong kita. Nah, itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus, hendaklah dirimu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kita, ya. Kita dengan Allah, dengan Roh Kudus bekerja sama untuk meninggalkan, untuk membuang segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya hidup kita berbeda. Kita berada di dunia ini, tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan laut, dia hidup di air yang asin. Tapi ketika kita tangkap ikan itu tidak ikut asin. Kita juga ada di dunia ini, tapi hidup kita tidak campur dengan dunia. Hidup kita berbeda karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberikan kita keselamatan. Karena kita rela untuk dipakai menjadi batu hidup. Karena kita rela untuk bertumbuh dan bertumbuh melalui firman Tuhan. Dan karena kita juga mau membuang segala sesuatu yang jahat, walaupun itu tidak mudah. Kebiasaan, hal yang sulit adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan. Tapi bukannya sulit itu tidak bisa diubah. Sulit iya, tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, kita berusaha juga, Tuhan akan memberikan kelepasan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Pada akhir bulan ini kita akan memasuki bulan Juni. Sepanjang hidup kita, Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita di dunia ini sebagai pendatang dan perantau, mari kita memiliki hidup yang berbeda dengan kita dipakai menjadi batu hidup, dengan kita bertumbuh terus makin dewasa, dan juga membuang segala sesuatu yang jahat dari hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai pendatang dan perantau. Kami memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kami dipakai menjadi batu hidup yang dipakai Tuhan untuk
membangun tubuh Kristus, membangun bangunan rohani bagi pertumbuhan jemaat di tempat ini. Tolong kami juga Tuhan, sesibuk apapun kami, ingatan kami mau dan ingin selalu akan air murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu. Demikian hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk belajar merenungkan firman, menghafalkannya dan bahkan melakukan dalam kehidupan kami, hingga kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami membuang, bahkan mematikan segala yang duniawi dalam kehidupan kami. Sekalipun itu bagi kami sulit, tapi ketika kami berusaha dan Roh Kudus kami andalkan, kami hidup menurut pimpinan Roh Kudus, maka kami akan dimampukan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya tangan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, namun biar Roh Kudus yang terus mengingatkan kami akan firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.